Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali membahas Al-Zaitun, kaum muslimin. Ada kegiatan rutin, kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan oleh pihak Al-Zaitun, selalu dirayakan, yaitu perayaan Tahun Baru Hijriyah atau menyambut tanggal 1 Muharram. Dan seperti biasa, di video-video perayaan Tahun Baru Hijriyah yang ada di Al-Zaitun, yang tahun-tahun yang lalu, itu begitu banyak tokoh-tokoh yang diundang di acara tersebut. Dan kali ini, meskipun Al-Zaitun ini sedang ada di dalam permasalahan, sedang menjadi polemik, tapi ternyata kegiatan di sana tetap berjalan normal seperti biasanya. Kemudian ada satu hal yang menarik yang akan sedikit kita komentari dari acara tersebut, di mana di dalam acara tersebut ada seorang guru besar Universitas Islam Negeri yang memberikan sebuah pidato atau ceramahnya. Dan kenapa kita angkat atau kita komentari permasalahan ini? Karena dari beberapa dosen UIN yang muncul di media, semuanya membela Al-Zaitun. Dan bagaimana dengan sang guru besar yang satu ini? Apakah berpihak kepada Al-Zaitun? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, terutama Syekhul Mahad Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang yang luar biasa menurut saya. Menurut saya layak jadi presiden. Minimal menteri. Syukur Menteri Pertanian. Mohon maaf, saya memulai sambutan saya ini dengan menyebut salah satu ayat Al-Quran sesuai dengan motto, yaitu Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yad'u ila siratim mustaqim. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak ke negeri keselamatan. Allah mengajak ke rumah kedamaian untuk menempuh jalan menuju negeri keselamatan. Allah memberikan jalan namanya Islam yang berarti keselamatan. Orang yang menempuh jalan Islam disebut Muslim, yang berarti orang yang menyelamatkan. Karena itu seorang Muslim, kata Rasulullah, al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu orang yang orang lain selamat dari mulut dan tangannya. Jalan menuju daris salam, jalan menuju negeri keselamatan, oleh Al-Quran juga disebut dengan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan lain, fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian menjadi bercerai-berai, berpecah belah dari jalanku yang lurus ini. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Hal ini Allah pesankan kepada kalian agar kalian bertakwa. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menempuh jalan yang lurus ini? Isa alaihissalam dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim.
Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Tetapi tidak semua orang mau menempuh jalan yang lurus dengan menyembah Allah. Maka Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Apakah aku belum berpesan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kalian tidak menyembah setan, karena setan bagimu adalah musuh yang nyata, dan sembahlah aku saja. Inilah jalan yang lurus. Selain itu, Allah juga menyuruh kita untuk berdoa minimal 17 kali sehari semalam dengan ungkapan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan orang-orang yang dimurkai, juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Di dalam Al-Quran Allah menyebut beberapa. Yang pertama, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia benar-benar sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia benar-benar sesat dengan kesesatan yang jauh. Yang ketiga, orang yang sesat menurut Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia benar-benar sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang keempat, wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa mengganti keimanan dengan kekufuran, maka sungguh dia tersesat dari jalan yang lurus. Yang kelima, orang yang sesat menurut Al-Quran, alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya al-akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan memilih jalan yang bengkok, mereka itulah berada dalam kesesatan yang jauh. Yang terakhir, ayatnya panjang, yang terakhir yang saya sebut, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan Allah tidak membiarkan sesat kecuali orang-orang yang fasik. Ini orang-orang yang sesat menurut Al-Quran. Jadi tuduhan sesat oleh pikiran manusia, ini tuduhan yang tidak berdasar. Sama saja dengan orang-orang dahulu. Maaf, kalau tuduhan sesat hanya berdasar pada pikiran, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim juga dituduh sesat. Betul? Nabi Musa selain dituduh sesat juga ahli sihir, betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dideklar oleh Allah sebagai innaka la'ala khuluqin azim, berakhlak mulia, oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu dituduh gila, dituduh membuat syair, dituduh ahli sihir, bahkan dituduh sesat. Itulah kalau tuduhan-tuduhan didasarkan kepada pikiran manusia. Karena itu kita tidak usah takut, tidak usah khawatir hanya gara-gara dituduh sesat oleh manusia. Siapa tahu. Jadi nun sewu ini
Dalam akhir perjalanan hidup manusia tidak selalu orang yang berbuat baik menjadi husnul khotimah, tidak selalu. Dan juga tidak selalu orang yang berbuat baik su'ul khotimah. Karena itu kita jangan mudah menuduh orang lain sebagai sesat. Islam itu menyelamatkan, karena itu seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan. Setuju? Merdeka! Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidatonya bagus kaum muslimin. Di awal beliau membuka pidatonya dengan salam yang memang itu salamnya umat muslim. Kemudian tanpa dicampur-campur dengan salam-salam yang lain, seperti tamu-tamu yang lain. Di situ ada pendeta yang ketika membuka pidato pun dengan salamnya umat muslim. Padahal kalau di dalam agama Islam itu ada aturan. Ketika umat non-muslim, orang-orang kafir memberikan salam terlebih dahulu kepada umat muslim, ada cara menjawabnya sendiri. Tidak sama dengan jawaban salam antara muslim dengan muslim yang lain. Sesama muslim, berbeda jawabannya ya. Nah, kemudian ayat-ayat yang dibacakan oleh guru besar tersebut sebenarnya ayat-ayat yang bermakna luar biasa kaum muslimin. Meskipun disayangkan di awal ada pujian yang beliau sampaikan untuk Panji Gumilang. Bahwasanya Panji Gumilang ini pantas untuk jadi presiden. Ya kalau Panji Gumilang jadi presiden mau dikemanakan agama Islam ini? Rusak sudah. Ajarannya jadi campur baur. Jadi agama gado-gado. Ya. Kemudian ayat-ayat yang dibacakan oleh guru besar UIN tersebut sebenarnya ayat-ayat yang sangat luar biasa. Ayat-ayat yang menjelaskan seruan-seruan kepada ketauhidan. Ajakan supaya manusia ini menyembah hanya kepada Allah. Ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran agama Islam. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya yang tidak mengikuti Al-Quran itu tersesat. Tapi sayang, tanpa penjelasan yang spesifik. Seharusnya itu kan sampaikan ayat beberapa saja, kemudian dijelaskan dengan spesifik, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, maka itu akan lebih baik, lebih bisa difahami daripada banyak ayat yang dibaca tapi penjelasan yang disampaikan tidak ada. Dan ini bisa menyebabkan maknanya kabur, ya, bisa mengaburkan maknanya. Apalagi di belakang pidato tersebut secara tidak langsung yang disampaikan oleh guru besar UIN tersebut bisa menimbulkan persepsi bahwa Al-Zaitun ini hanya disebut sesat oleh orang-orang tanpa berdasarkan Al-Quran. Dan secara tidak langsung menunjukkan adanya support dari beliau secara moral supaya Al-Zaitun ini santai saja. Karena tuduhan-tuduhan yang diberikan untuk Al-Zaitun itu hanya tuduhan-tuduhan sesat dari manusia, bukan berdasarkan Al-Quran. Jadi perkataan tersebut menimbulkan kesan bahwa ada keberpihakan kepada Al-Zaitun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa difahami ya, dan juga semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.